Saya tak mengapa bila video ini tidak ditonton, tapi kembali kepada kalian. Pernahkah kalian memperhatikan satu hal yang sangat aneh? Di Indonesia, ketika seseorang berkata, "Masa Indomie saja," belum tentu yang dimaksud adalah merek Indomie ya. Dalam banyak percakapan sehari-hari, kata Indomie sering digunakan untuk menyebut mie instan secara umum. Sama seperti sebagian orang menyebut air minum kemasan dengan nama merek tertentu, Aqua misalkan. Jadi Indomie telah melampaui identitas sebagai sebuah produk. Ia telah berubah menjadi bagian dari budaya kita itu sendiri. Tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi? Kan begitu pertanyaannya. Bagaimana mungkin satu merek mampu bertahan di puncak selama puluhan tahun, melewati krisis ekonomi, pergantian pemerintahan, perubahan generasi, hingga munculnya puluhan pesaing yang datang silih berganti? Apakah Indomie memang memiliki rasa yang jauh lebih enak daripada merek yang lain? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar rasa itu? Jadi jawabannya membawa kita ke salah satu kisah bisnis paling menarik dalam sejarah Indonesia. Mari kita kembali ke akhir tahun 1960-an kalau tidak salah. Saat itu Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Pendapatan masyarakat relatif rendah, distribusi pangan belum merata, dan kebutuhan akan makanan murah itu sangat makanan murah praktis serta tahan lama semakin meningkat. Di belahan dunia lain, Jepang telah lebih dulu memperkenalkan mie instan sebagai solusi pangan modern. Produk tersebut kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Namun Indonesia tidak sekedar meniru, Indonesia mengubahnya. Perusahaan per perusahaan itu, terutama perusahaan dalam negeri, mulai mengembangkan mie instan yang disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Kuah yang lebih kaya rempah misalkan, bumbu yang lebih kuat, rasa ayam bawang, kari ayam, soto, rendang, hingga mie goreng yang kemudian menjadi salah satu produk paling terkenal di dunia. Disinilah perjalanan Indomie dimulai. Tetapi banyak orang mengira kesuksesan Indomie itu hanya berasal dari cita rasanya saja. Padahal rasa hanyalah sebagian kecil dari cerita ini. Keunggulan pertama Indomie justru terletak pada sesuatu yang hampir tidak pernah diperhatikan oleh konsumen, oleh kita semua. Apa itu? Distribusi. Bayangkan ya, Indonesia itu lebih dari 17.000 pulau Indonesia. Ribuan kecamatan, puluhan ribu desa, jutaan warung kecil. Bagaimana cara memastikan satu bungkus mie instan tersedia hampir di setiap sudut negeri? Jawabannya bukan sekedar memiliki pabrik ya. Tantangannya lebih besar. Jawabannya adalah membangun jaringan distribusi yang sangat besar. Itu langkah pertama yang dilakukan oleh Indomie itu. Jadi dalam dunia bisnis terdapat sebuah ungkapan yang sangat sederhana. Produk terbaik tidak selalu menang. Produk yang paling mudah ditemukan seringkali justru menjadi pemenang. Ya kenapa? Ya karena konsumen itu hanya bisa membeli produk yang tersedia.
Apa gunanya produk yang paling enak, nyaman jika tidak pernah sampai ke rak toko-toko kita, tidak bisa dibeli. Jadi Indomie memahami prinsip ini sejak awal. Sedikit demi sedikit mereka membangun jaringan distribusi nasional. Gudang misalkan dibangun dengan eh, mewahnya, misalkan armada distribusi kemudian diperkuat, hubungan dengan grosir itu dijaga, warung-warung kecil menjadi bagian penting dari strategi mereka. Hasilnya bagaimana kemudian? Hasilnya itu sangat luar biasa. Di banyak daerah, menemukan Indomie jauh lebih mudah daripada menemukan sebagian merek pesaing. Jadi dalam ekonomi, fenomena ini disebut dengan apa namanya? Distribution advantage kalau tidak salah. Jadi semakin luas distribusi, semakin besar peluang sebuah merek itu menjadi pilihan utama masyarakat. Namun perjalanan Indomie itu belum selesai di sini. Mereka juga memahami sesuatu yang lebih penting daripada distribusi itu. Apa itu? Kebiasaan. Jadi kebiasaan yang kedua. Manusia adalah makhluk yang sangat sulit mengubah kebiasaan. Nah, ketika seseorang sejak kecil terbiasa memakan satu merek tertentu, kemungkinan besar ia akan terus membeli merek yang sama ketika dewasa. Itu yang dibentuk oleh Indomie ini. Jadi dalam psikologi fenomena ini dikenal sebagai familiarity bias namanya. Jadi otak manusia cenderung mempercayai sesuatu yang sudah dikenalnya, bahkan sebelum mencicipi produk lain, seperti itu. Jadi karena itulah banyak keluarga Indonesia memiliki kenangan yang sama. Indomie menemani saat akhir bulan, kan begitu. Menemani anak-anak kos, menemani perjalanan jauh, menemani lembur kita, menemani banjir, menemani bencana, bahkan sering menjadi makanan pertama, makanan yang utama yang dikirim dalam bentuk kemanusiaan. Jadi jangan heran jika kemudian ada bencana dan semacamnya, justru yang paling terlihat itu Indomie. Sedikit demi sedikit sebuah produk berubah menjadi pengalaman hidup pada akhirnya, dan pengalaman jauh lebih sulit dikalahkan daripada sekedar rasa itu sendiri. Filsuf ekonomi Ludwig von Mises itu pernah menjelaskan bahwa nilai suatu barang bukan berasal dari benda itu sendiri, tetapi dari bagaimana manusia memandang manfaatnya. Indomie bukan hanya menjual mie, tetapi dia menjual rasa kenyang. Apa selain rasa kenyang? Kepraktisan, kemudian kenangan tadi, serta kenyamanan, dan dalam banyak kasus adalah nostalgia. Itulah sebabnya persaingan menjadi sangat berat. Lalu mengapa perusahaan lain terus mencoba menantangnya kan seperti itu sampai saat ini? Ya karena pasar mie instan Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Nilainya itu mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun. Pasar sebesar itu tentu menarik bagi siapapun. Muncullah berbagai pesaing. Ya, kita sudah tahu ya. Ada yang menawarkan harga lebih murah misalkan. Ada yang mengklaim lebih sehat, banyak sekarang. Ada yang menawarkan mie lebih tebal. Kemudian ada juga
yang menggunakan strategi promosi besar-besaran seperti yang dilakukan oleh Wings itu dengan mie sedapnya, mie suksesnya. Namun menggoyangkan pemimpin pasar ternyata tidak semudah membuat produk baru. Ya karena pesaing tidak hanya melawan Indomie pada akhirnya. Jadi bukan hanya melawan Indomie tadi ya, mereka melawan puluhan tahun kepercayaan yang sudah dibangun. Mereka melawan jutaan kebiasaan masyarakat kita. Mereka melawan jaringan distribusi yang telah dibangun selama beberapa dekade itu. Jadi dalam strategi bisnis terdapat istilah ekonomik moat kalau tidak salah. Ya artinya parit pertahanan yang membuat sebuah perusahaan sulit saling serang. Parit itu bukan tembok, bukan juga berbentuk pagar, melainkan kombinasi antara merek yang kuat, distribusi yang luar biasa, kemudian efisiensi produksi terutama, kemudian loyalitas konsumen, serta kemampuan menghasilkan keuntungan untuk terus berinvestasi. Itu yang disebut moat tadi, parit. Jadi semakin lebar parit itu, semakin sulit pesaing masuk. Jadi Indomie berhasil membangun hampir seluruh jenis parit tersebut. Tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki ancaman ya. Seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti dengan begitu mereka tidak memiliki ancaman. Justru ancaman terbesar sering datang dari perubahan zaman. Jadi hari ini masyarakat kita itu mulai memperhatikan kandungan gizi, sudah mulai cerdas. Sebagian mulai mengurangi konsumsi makanan tinggi natrium seperti mie ini. Jadi sebagian lainnya mencari produk yang lebih sehat. Perubahan gaya hidup seperti ini dapat mengubah arah pasar secara perlahan. Jadi bukan karena pesaing. Jadi sejarah bisnis menunjukkan bahwa perusahaan besar jarang runtuh karena pesaing menyalip mereka dengan dalam semalam saja. Tetapi mereka lebih sering melemah karena gagal membaca perubahan perilaku konsumennya sendiri. Lihatlah Kodak misalkan. Kodak, tahu kan semua Kodak. Kamera itu. Kemudian Nokia, perusahaan Nokia, kemudian BlackBerry. Mereka tidak pernah terkalahkan. Tetapi dunia berubah lebih cepat daripada yang mereka perkirakan. Inilah pelajaran penting dari kapitalisme. Tidak ada mahkota yang berlaku selamanya. Itu yang terjadi. Seperti yang dikatakan Joseph Schumpeter itu menyebutnya sebagai creative destruction. Itu yang perlu. Sebuah proses ketika inovasi baru perlahan menggantikan cara lama. Namun hingga hari ini Indomie masih menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi. Ya cukup kuat memang mereka. Jadi mereka terus menghadirkan rasa baru, misalkan berinovasi, memperluas pasar ekspor terutama, masuk ke berbagai negara. Itu yang dilakukan oleh Indomie. Bahkan di banyak negara Afrika itu seperti Timur Tengah, Australia, kemudian Eropa hingga Amerika, Indomie telah menjadi salah satu merek mie instan yang sangat dikenal oleh mereka. Fakta menariknya, di beberapa negara itu masyarakat bahkan menganggap Indomie sebagai produk lokal karena begitu populernya merek tersebut. Sebuah pencapaian yang sangat jarang dimiliki perusahaan asal Indonesia, kecuali satu ini, Indomie. Di luar negeri itu viral kan begitu. Ini membuktikan satu hal, keunggulan kompetitif tidak selalu berasal dari teknologi paling canggih pada akhirnya,
Kadang-kadang ia berasal dari kemampuan memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh manusia itu. Apa itu? Di Afrika misalkan yang sangat populer, makanan yang murah, kan begitu. Cepat disajikan, rasanya konsisten, mudah ditemukan, kan begitu. Dan mampu menghadirkan rasa nyaman di tengah kesibukan hidup. Dan pada akhirnya, kisah Indomie bukan sekedar cerita tentang mie instan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah perusahaan membangun kepercayaan selama puluhan tahun. Tentang bagaimana distribusi dapat lebih penting daripada iklan yang mewah, kan begitu. Tentang bagaimana kemudian kebiasaan dapat lebih kuat daripada harga. Dan yang paling utama, tentang bagaimana sebuah merek itu bisa berubah menjadi bagian dari identitas sebuah bangsa seperti di Afrika contohnya. Mungkin itulah mengapa hingga hari ini ketika seseorang berkata, "Masa Indomie saja," hampir semua orang langsung mengerti apa yang dimaksud. Yang dimaksud adalah mie instan walaupun yang dimasak adalah mie sedap. Karena dalam dunia bisnis, pencapaian terbesar bukanlah menjadi produk yang paling banyak dijual, melainkan menjadi produk yang begitu melekat di kehidupan masyarakat hingga namanya berubah menjadi bagian dari dari bahasa sehari-hari. Dan hanya sedikit perusahaan di dunia ini yang berhasil mencapai tingkat dominasi seperti itu.